Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji ini. Baiklah, pada kali ini sesi kita yaitunya belajar hukum tajwid berkenaan perbedaan. Yang mana perbedaannya di sini perbedaan antara qalqalah kubra dan akbar. Qalqalah kubra dan akbar. Yang mana pada sesi sebelum ini kita telah belajar perbedaan antara qalqalah sughra dan kubra. Lihat linknya di atas. Nah, sekarang kita akan lihat pula bagaimana apa perbedaan di antara qalqalah kubra dan akbar ini. Kita terus saja masuk ke pengertiannya. Di sini saya buka pengertian secara ringkas saja. Untuk pengertian lebih rinci tentang qalqalah ini bisa dilihat pada video tadi yang menerangkan perbedaan antara qalqalah sughra dan kubra. Jadi sekarang kita lihat pengertian ringkas antara qalqalah kubra dengan qalqalah akbar. Qalqalah adalah pantulan, kubra adalah besar. Sedangkan untuk cirinya qalqalah kubra adalah huruf qalqalah mati pada akhir ayat atau pada akhir bacaan. Oke, huruf qalqalah mati pada akhir ayat atau akhir bacaan. Ini untuk mudah faham kita. Sedangkan qalqalah akbar, qalqalah itu pantulan, akbar itu lebih besar. Maknanya ada pantulan yang lebih besar. Kalau kubra tadi pantulan yang besar saja. Nah, di sini lagi besar pantulannya. Dan untuk ciri dari qalqalah akbar ini yaitunya huruf qalqalah mati diiringi tasydid atau syaddah pada akhir ayat atau akhir bacaan. Jadi dari segi ini pun kita sudah nampak perbedaan. Kalau akbar itu ada tasydidnya, ada syaddahnya. Kalau kubra tidak ada tasydid atau syaddah. Dan huruf qalqalah itu sama-sama mati. Apakah pada akhir ayat atau pada akhir bacaan. Untuk lebih fahamnya kita lihat kepada contohnya. Kita mulai dari qalqalah kubra. Di sini saya letakkan huruf qalqalah baju di toko. Baju di toko. Kalau sahabat kita di Malaysia untuk mudah menghafalnya, baju da koto. Baju da koto. Kita mulai dari qalqalah kubra ini dalam surah Al-Baqarah ayat 44 ini. Ini ada ba berada pada akhir bacaan. Jadi kalau pada akhir bacaan ba ini pendek. Karena ba ini pendek maka kita matikan. Jadi ini qalqalah kubra. Huruf qalqalah mati pada akhir bacaan. Wa antum tatlunal kitab. Kitab. Ada pantulannya. Kitab. Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 85 ini. Ada qa yang berbaris tanwin. Dan pada akhir bacaan. Jadi karena pada akhir bacaan qin ini dibaca pendek. Dikarenakan kin ini pendek maka kin ini dimatikan. Akhirnya qa ini yang berbaris mati. Qa yang berbaris mati pada akhir bacaan adalah hukumnya qalqalah. Kita baca dari sini. Fil akhirati min khalaq. Khalaq. Qa ini dimatikan. Dan qa mati adalah huruf qalqalah. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Baqarah ayat 166 ini. Di sini ada huruf ba pada akhir ayat. Jadi ba ini kita matikan karena pendek. Dikarenakan di sini ada ba mati, maka hukumnya qalqalah. Wa taqatta'at bihimul asbab. Asbab.
Oke, ba ini dimatikan akhirnya menjadi qalqalah dan letaknya pada akhir ayat. Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 176 ini. Di sini ada da yang dimatikan. Kenapa da ini dimatikan? Karena da ini pendek dan letaknya pada akhir ayat. Jadi da ini adalah qalqalah kubra. La fi shiqaqim ba'id. Itu untuk qalqalah kubra. Kita masuk sekarang ke qalqalah akbar ini dalam surah Al-Baqarah ayat 61 ini. Di sini ada huruf qa dan berada pada akhir bacaan. Jadi qa ini dimatikan karena pendek. Dan di sini pun ada syaddah. Maka ini adalah qalqalah akbar. Oke, bedanya di sini ada qa mati juga tapi tidak ada tasydid atau syaddah. Di sini qa juga tapi ada tasydid atau syaddah. Jadi cara bacanya adalah dengan kita tahan, setelah itu baru pantulkan. An-nabiyina bi ghairil haqq. Oke, itu namanya akbar. Oke, kita tahan dulu baru kita pantulkan. Bi ghairil haqq. Oke. Dan pun bunyinya lebih besar sedikit. Setelah itu ini dalam surah Al-Baqarah ayat 189 ini. Di sini ada huruf ja pada akhir bacaan. Dan ja ini pendek, maka kita matikan. Jadi di sini ada ja mati diiringi dengan tasydid. Dan ini qalqalah akbar karena ada tasydidnya. Kita baca mawaqitu linnasi wal hajj. Oke, kita tahan dulu baru kita pantulkan wal hajj. Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-Masad ayat 1 ini. Jadi di sini ada ba pada akhir ayat dan ba ini pendek maka kita matikan. Dan di sini pun ada tasydid atau syaddah. Maka ini qalqalah akbar karena ada tasydid atau syaddah. Tabbat yada abi lahabin watab. Oke, kita tahan dulu baru pantulkan. Watab. Jadi dari contoh ini kita sudah bisa membedakan bahwa qalqalah kubra itu huruf qalqalah itu mati apakah pada akhir bacaan atau pada akhir ayat. Sedangkan qalqalah akbar itu huruf qalqalah juga mati apakah pada akhir bacaan atau pada akhir ayat. Dan di sini ada diiringi dengan tasydid atau syaddah. Oke, jadi bedanya pada tasydid atau syaddah saja. Jadi itulah penerangan tentang perbedaan antara qalqalah kubra dan qalqalah akbar. Semoga kita bisa memahaminya. Kalau ada pertanyaan, saran boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.